Pernahkah kalian iseng mengecek kembali galeri foto di HP kalian saat malam hari? Coba deh, perhatikan baik-baik foto liburan kalian yang terakhir. Apalagi foto yang diambil di tempat sepi atau minim cahaya. Kadang, di sudut yang paling gelap, di sela-sela pepohonan, atau di ujung lorong, ada sesuatu yang tertangkap lensa. Sesuatu yang nggak seharusnya ada di sana. Coba kalian ingat-ingat. Pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Kalau pernah, coba tulis di kolom komentar sekarang juga. Karena malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata. Kisah yang bermula dari sebuah foto dan berakhir dengan teror yang mengancam nyawa. Mobil SUV hitam itu membelah kabut tebal jalanan pegunungan Bandung. Udara dingin perlahan merayap masuk, menembus kaca jendela yang sedikit terbuka. Pemandangannya sebenarnya sangat estetik, khas hutan pinus yang basah setelah diguyur hujan sore. Di kursi kemudi, Raka menyetir dengan sebelah tangan. Tangan kirinya terus-menerus mengelus sebuah benda. Sebuah kamera analog tua yang baru saja ia beli dengan harga murah di pasar barang antik Cikapundung 2 hari yang lalu. Kamera itu terbuat dari besi yang berat dengan kulit pelapis yang sudah mulai terkelupas. Entah kenapa, sejak memegang kamera itu, Raka merasa ada obsesi aneh yang merasukinya. Maya, istrinya, duduk di kursi penumpang. Dia menatap keluar jendela dengan tatapan kosong dan helaan napas lelah. Pernikahan mereka belakangan ini terasa sedingin udara Bandung. Pertengkaran demi pertengkaran. Liburan keluarga ini rencananya adalah upaya terakhir Maya untuk menyelamatkan hubungan mereka. Tapi Raka, tetaplah Raka, pria dengan ego setinggi gunung, gila kerja, dan tidak peduli pada hal lain selain angle dan lensa. Di jok belakang, Nara, putri kecil mereka yang baru berusia 7 tahun, tertidur pula sambil memeluk boneka beruangnya. "Kamu bisa nggak sih simpan dulu kameranya?" tegur Maya, suaranya pelan tapi penuh penekanan. "Kita kesini buat liburan, Mas, buat Nara, bukan buat hunting foto." Raka hanya mendengus pelan. Matanya tetap fokus ke jalanan berkabut. "Aku ini fotografer, Mei. Kamera ini nyawaku. Lagi pula tempat ini bagus banget buat portofolio. Kamu nikmati aja liburannya, nggak usah banyak protes." Maya membuang muka. Percuma berdebat dengan Raka. Tak lama, mobil mereka berbelok memasuki sebuah pelataran luas. Mereka tiba. Sebuah villa tua bergaya kolonial, Belanda berdiri kokoh di tengah lahan yang dikelilingi pohon-pohon pinus tinggi. Sepi, sunyi senyap. Hanya ada suara angin yang bergesekan dengan dedaunan, menciptakan melodi yang entah kenapa terdengar seperti rintihan. Seorang pria paruh baya dengan kopiah lusuh dan sarung yang melingkar di leher keluar dari pos penjagaan. Dia adalah Pak Asep, penjaga villa ini. Senyum ramahnya mengembang menyambut tamu dari ibu kota. "Selamat datang, Pak Bu. Mari saya bantu bawakan barang-barangnya," sapa Pak Asep ramah. Namun, saat matanya tak sengaja menatap kamera analog tua yang dikalungkan di leher Raka, senyum Pak Asep mendadak luntur. Wajahnya berubah pucat. Langkahnya terhenti sejenak. Ada ketakutan yang berusaha ia sembunyikan dari sorot matanya yang keriput. "Bapak, fotografer ya?" tanya Pak Asep, suaranya tiba-tiba menjadi lebih berat dan bergetar. "Iya, Pak. Nyari spot bagus di sini." Katanya view belakang villa ini juara," jawab Raka santai sambil membuka bagasi mobil. Pak Asep menelan ludah. Dia melirik ke arah Maya dan Nara yang sedang berjalan masuk ke arah teras. Setelah memastikan jarak mereka cukup jauh, Pak Asep mendekat ke Raka. Aroma kretek dan minyak angin menguar dari tubuh pria tua itu. "Mas!" bisik Pak Asep, nyaris seperti hembusan angin. "Villa ini memang indah, tenang, tapi tempat ini punya aturan sendiri." Raka menaikkan sebelah alisnya.
Senyum meremehkan muncul di sudut bibirnya. Dia paling malas kalau sudah berhadapan dengan mitos kampung. Baginya, hantu, jin, atau hal gaib itu cuma ilusi optik atau penjelasan sains yang belum ditemukan. Aturan apa, Pak? Saya sudah bayar sewa loh, jawab Raka setengah bercanda. Pak Asep tidak tertawa. Wajahnya sangat serius. Matanya menatap tajam ke arah lensa kamera Raka yang gelap. Ini larangan keras dari pemilik villa terdahulu, Mas. Pertama, jangan pernah memotret pohon beringin tua di halaman belakang saat langit mulai merah. Jangan pernah motret saat maghrib. Raka mengangguk malas. Oke, terus. Dan yang kedua, Pak Asep mencondongkan tubuhnya. Apapun yang terjadi, betapapun bagusnya objek yang Mas lihat, jangan pernah menekan tombol shutter 3 kali berturut-turut ke arah sudut yang sama di dalam villa ini. Raka tertawa pelan. Pak, tenang saja. Saya kesini cuma mau family time. Saya nggak percaya yang aneh-aneh. Meninggalkan Pak Asep yang masih mematung dengan tatapan cemas, Raka berjalan masuk ke dalam villa. Bagian dalam villa itu terasa sangat luas, namun hawanya lembab dan dingin. Perabotannya terbuat dari kayu jati tua. Bau kapur barus bercampur dengan aroma debu tipis langsung menyapa hidung. Maya sedang menidurkan Nara di sofa ruang keluarga yang memiliki sebuah perapian besar. Insting Raka sebagai fotografer langsung meronta. Cahaya temaram dari jendela yang menembus debu di udara terlihat sangat dramatis. Dia memposisikan dirinya. Nara sayang, coba berdiri di sana bentar, di dekat lorong gelap itu. Ayah mau tes lensa kamera baru, panggil Raka. Nara yang baru setengah sadar, mengucek matanya dan berjalan gontai ke titik yang ditunjuk ayahnya. Dia berdiri dengan latar belakang lorong panjang yang menuju ke arah dapur tua di bagian belakang villa. Lorong itu gelap, karena lampu belum dinyalakan. Raka mengangkat kamera analognya, mengintip dari viewfinder. Jepret. Suara mekanik shutter kamera itu terdengar begitu keras dan menggema di dalam ruangan yang sunyi. Raka tersenyum puas. Dia menggunakan jenis film instan khusus untuk test drive ini. Perlahan, selembar kertas foto meluncur keluar dari celah kamera. Raka mengipas-ngipaskan foto itu, menunggu cairan kimianya bereaksi dan memunculkan gambar. Perlahan, warnanya mulai terlihat. Wajah Nara yang kebingungan. Dinding kayu jati. Lantai marmer kuno. Puas. Raka berniat memasukkan foto itu ke dalam saku kemejanya. Tapi, gerakannya terhenti. Mata Raka menyipit. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Dia menatap lekat-lekat ke arah foto tersebut. Tepat di sudut paling kanan atas gambar, di kedalaman lorong gelap yang menjadi latar belakang tempat Nara berdiri, ada sebuah anomali. Bukan noise gambar. Bukan juga flare dari pantulan cahaya luar. Itu adalah sebuah bercak berwarna merah pekat. Bentuknya memanjang ke bawah. Dan jika diperhatikan lebih lama, bercak merah blur itu menyerupai siluet seseorang yang mengenakan gaun. Berdiri mematung dalam kegelapan lorong, tepat menghadap ke arah lensa. Menatap lurus ke arah mereka. Sore itu turun begitu cepat di dataran tinggi Bandung. Kabut putih pekat mulai merangkak naik dari arah lembah, menelan pekarangan villa perlahan-lahan. Hawa dinginnya menusuk tulang. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang bikin tengkuk terasa berat. Pernahkah kalian berada di suatu tempat, lalu tiba-tiba alam di sekitar kalian terdiam? Itulah yang terjadi sekarang. Suara jangkrik, tonggeret, bahkan kicauan burung gereja yang sejak tadi sore meramaikan pepohonan pinus mendadak mati. Sunyi senyap. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar sedang lewat dan seluruh makhluk hidup di hutan itu menahan napas karena takut. Maya sedang merapikan baju di lemari kamar utama saat hidungnya menangkap aroma aneh. Angin sepoi-sepoi masuk dari celah jendela yang agak terbuka. Wangi melati.
sangat pekat. Tapi anehnya, wangi bunga itu tidak segar. Di ujung tarikan napasnya, Maya mencium bau tanah basah, bercampur bau anyir yang membuat perutnya mual, seperti bau sengir darah atau daging busuk yang dikubur dangkal. Maya buru-buru menutup jendela rapat-rapat, mengunci slotnya dengan tangan gemetar. Berusaha menepis firasat buruknya. Di sisi lain villa, Raka sedang berdiri di balkon lantai 2. Asap rokoknya mengepul, membaur dengan kabut. Matanya menatap kosong ke arah hutan, tapi pikirannya melayang ke wanita di dalam kamar tadi. Istrinya. Kenapa sih Maya nggak pernah bisa ngerti? Batin Raka perih. Dada pria itu terasa sesak. Ia tahu pernikahan mereka sedang berada di ujung tanduk. Tatapan mata Maya kepadanya belakangan ini bukan lagi tatapan hangat, melainkan kekecewaan yang sudah membatu. Ada secercah rasa bersalah di sudut hatinya. Ia ingin memeluk istrinya, meminta maaf atas segala waktunya yang hilang demi pekerjaan. Tapi egonya, ego seorang laki-laki yang merasa selalu benar, menolak kalah. Aku kerja keras buat siapa lagi kalau bukan buat keluarga? Karya fotoku itu aset masa depan kita. Kenapa dia cuma bisa menuntut waktu tanpa mau menghargai proses kesenianku? Raka mengisap rokoknya dalam-dalam, menghembuskannya dengan kasar. Ia menolak disalahkan. Ia kembali menatap kamera analog tua yang terkalung di lehernya. Benda besi dingin itu seolah memberinya rasa aman, sebuah pelarian dari masalah nyata yang enggan ia hadapi. Raka mematikan rokoknya dan masuk kembali ke dalam villa. Ia berjalan menuju sebuah kamar tidur kosong di ujung lorong lantai 2 yang belum sempat dibereskan. Ruangan itu redup, hanya diterangi sisa cahaya abu-abu dari jendela. Penasaran dengan hasil foto lorong tadi, bercak merah yang ia anggap cuma cacat kertas film, Raka memutuskan mencoba memotret lagi untuk membuktikan kameranya baik-baik saja. Ia mengarahkan lensa ke arah tempat tidur kayu usang di sudut ruangan yang kosong melompong. Jepret. Raka menarik kertas film Polaroid itu dari slot bawah, menunggunya berproses. Ia mengipas-ngipasnya pelan. Warnanya mulai perlahan naik dari balik lapisan kimia. Abu-abu, coklat. Lalu, semakin jelas. Kening Raka berkerut keras. Matanya menyipit tajam. Dalam foto itu, kamar memang terlihat kosong. Kasurnya kosong. Tapi, di dinding tepat di atas kasur, ada bayangan hitam pekat yang sangat jelas. Siluet seseorang yang sedang membungkuk menunduk ke arah kasur dengan rambut panjang yang menjuntai lebat ke bawah. Raka tersentak dan langsung menoleh ke arah dinding asli di depannya. Kosong. Tidak ada bayangan apapun. Lagi pula, dari mana asal cahaya yang bisa membuat bayangan setegas itu di dalam foto? Sementara langit, di luar mendung, gelap dan lampu kamar belum dinyalakan? Ah, light leak ini mah, gumam Raka menenangkan diri. Jantungnya berdebar, tapi otaknya bersikeras mencari pembenaran logis. Pasti tutup belakang filmnya ada yang renggang, jadi ada cahaya masuk yang ngerusak gambar. Biasa, penyakit kamera tua. Ia menjejalkan foto itu ke dalam saku celananya dengan kasar. Menolak percaya, ia seorang rasionalis. Yang namanya gaib itu tidak ada. Titik. Di luar hujan gerimis mulai turun. Rintiknya mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan ritme yang lambat dan berat. Tik, tik, tik. Raka berjalan menuruni tangga kayu yang berderit. Di ruang tengah, ia melihat Nara berdiri sendirian di depan pintu kaca geser berukuran besar yang menghadap langsung ke halaman belakang. Halaman belakang itu berbatasan dengan hutan pinus, dan di tengah-tengahnya berdiri kokoh sebuah pohon beringin tua yang luar biasa besar. Akar gantungnya menjuntai-juntai seperti rambut raksasa di tengah kabut. Nara, ngapain di situ sayang?
Dingin, ayo pakai jaketnya dulu. Panggil Raka sambil melangkah mendekat. Nara tidak menoleh. Oh, gadis kecil berselimut selendang itu tetap berdiri mematung. Jari telunjuk kanannya yang mungil menempel di kaca jendela yang mulai berembun. Ia menunjuk lurus ke arah halaman belakang. Tepat ke bawah pohon beringin raksasa yang basah oleh gerimis. Ayah! Suara Nara terdengar sangat pelan, nyaris berbisik. Tapi bisikan itu cukup keras untuk membuat aliran darah di tubuh Raka serasa berhenti seketika. Tante itu? Kok hujan-hujanan di bawah pohon? Napas Raka tertahan. Langkahnya terhenti. Tante siapa, nak? Tanya Raka. Suaranya tanpa sadar ikut bergetar. Nara perlahan menoleh menatap Raka. Wajah polosnya terlihat kebingungan, seolah menceritakan hal yang paling normal di dunia ini. Tante yang rambutnya panjang banget menutupi muka. Yah, kenapa dia pakai baju merah terus senyum-senyum ke arah Nara? Sontak, Raka melempar pandangannya keluar jendela kaca, menembus derasnya rintik hujan dan kabut sore yang semakin gelap. Ia menatap lekat-lekat ke arah pangkal pohon beringin yang ditunjuk putrinya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada akar-akar tua yang bergoyang pelan ditiup angin. Tapi anehnya, meski matanya sama sekali tidak melihat apa-apa, bulu kuduk di tengkuk Raka meremang hebat, berdiri tegak tanpa bisa dikendalikan. Ruangan mendadak menjadi sejuk, seakan berada di dalam freezer. Dan dari arah sela-sela pintu kaca itu, Raka kini bisa mencium aroma melati busuk yang sangat menyengat. Pernahkah kalian mendengar istilah sandekala? Di Indonesia, khususnya di tanah Pasundan, waktu peralihan antara sore menuju malam, saat matahari tenggelam dan langit berubah menjadi merah darah, adalah waktu yang paling rawan. Orang tua zaman dulu selalu menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Katanya saat itulah pintu antara dunia kita dan dunia mereka terbuka sedikit celahnya. Itulah waktu maghrib di villa tua tersebut. Hujan gerimis sudah reda, menyisakan kabut tipis dan udara yang luar biasa dingin. Langit di atas hutan pinus Bandung memancarkan semburat jingga kemerahan yang sangat kontras dengan gelapnya pepohonan. Bagi orang awam, pemandangan itu mungkin terlihat menyeramkan. Tapi bagi Raka, itu adalah golden hour yang berubah menjadi blue hour. Pencahayaan alami yang paling sempurna. Darah seninya mendidih. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut yang sempat mampir saat mendengar ucapan Nara tadi. Meninggalkan Maya yang sedang menenangkan Nara di ruang tengah, Raka mengambil kamera analognya dan melangkah keluar menuju pintu belakang. Berdiri di teras kayu yang berderit pelan, Raka menatap lurus ke arah halaman belakang. Ke arah pohon beringin raksasa yang berdiri bisu di tengah kabut. Sulur-sulur akarnya menjuntai ke bawah, diam, tak bergerak, karena angin seolah enggan berhembus di sana. Tiba-tiba, ucapan Pak Asep terngiang di kepalanya. Jangan memotret pohon beringin tua saat langit mulai merah, dan jangan pernah menekan tombol shutter 3 kali berturut-turut ke arah sudut yang sama. Raka tersenyum miring. Ia mendecak pelan. Mitos konyol, gumamnya. Ia mengangkat kameranya, membidik lurus ke arah pangkal pohon beringin raksasa itu, mencari komposisi yang pas. Jepret! Bidikan pertama. Suara mekanik kamera memecah keheningan. Seketika itu juga, suhu udara di sekitar Raka turun drastis. Bukan sekadar dingin pegunungan, tapi hawa dingin yang menusuk pori-pori dan membuat tulang ngilu. Napas Raka mulai menghasilkan uap putih. Jepret. Bidikan kedua. Bulu kuduk di tengkuk Raka langsung berdiri tegak. Perutnya tiba-tiba terasa mual. Di titik ini, pikiran Raka mulai berkecamuk. Ia terdiam. Tangannya yang memegang kamera mulai gemetar tipis.
Ada ketakutan purba yang mendadak muncul dari dasar jiwanya, insting manusiawi yang memperingatkannya untuk lari. Masuk ke dalam, kunci pintu. Enggak, ini cuma sugesti. Batin Raka melawan rasa takutnya sendiri. Rahangnya mengeras. Ego lelakinya memberontak hebat. Ini cuma dingin biasa karena habis hujan. Orang kampung selalu melebih-lebihkan hal sepele jadi cerita mistis. Aku laki-laki rasional, masa aku harus takut sama pohon kosong dan omongan penjaga villa tua? Dengan tangan gemetar namun tekad yang keras kepala, Raka kembali menempelkan mata kirinya ke viewfinder, mengarahkan lensa ke titik yang sama persis. Menantang mitos itu. Jepret. Bidikan ketiga. Tiba-tiba, krek! Tuas pemutar film kameranya macet total. Raka mencoba memutarnya dengan paksa, tapi tuas itu terkunci keras, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya dari dalam mesin. Bersamaan dengan tuas yang macet itu, lampu gantung di teras belakang tiba-tiba berkedip-kedip liar. Bip, bip, pss. Bohlamnya mati total. Gelap gulita menyergap. Raka mematung. Napasnya tertahan di tenggorokan. Suasana mendadak menjadi sangat senyap. Sampai-sampai, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang bak genderang perang. Lalu, dari arah keran air berkarat di sudut halaman, dekat tembok pembatas yang tertutup lumut, terdengar suara. Sert! Air mengalir perlahan dari keran, membasahi rumput. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana yang memutarnya, diikuti dengan suara isakan. Hiks, hiks. Sangat pelan, sangat lirih. Tapi itu bukan suara anak kecil. Itu suara tangisan seorang perempuan dewasa. Suaranya terdengar sangat pilu, namun di saat yang sama, begitu mengerikan. Tangisan itu perlahan-lahan berubah menjadi kekahan pelan yang serak, bergema di antara pepohonan pinus. Hai, hai, hai. Tubuh Raka membeku. Logikanya hancur berantakan dalam hitungan detik. Tanpa berpikir panjang lagi, ia memutar balik badannya dan berlari terburu-buru masuk ke dalam villa. Ia membanting pintu kaca geser itu dan menguncinya dengan tangan bergetar hebat. Aus napas Raka terengah-engah. Ia berlari menuju kamar mandi kecil di bawah tangga yang memang sengaja ia ubah menjadi ruang gelap darurat sementara, menutup pintunya rapat-rapat. Ia menyalakan lampu bohlam merah redup. Bau cairan kimia developer foto langsung menyeruak. Dengan tangan masih gemetar, ia mengeluarkan 3 lembar kertas foto instan yang baru saja ia potret. Menjajarnya di atas meja kecil. Menunggu reaksi kimia memunculkan gambarnya. Menit-menit berlalu terasa seperti jam. Foto pertama mulai terlihat. Hanya pohon beringin yang gelap. Biasa saja. Raka sedikit bernapas lega. Foto kedua muncul. Gambar pohon itu tertutup oleh semacam kabut putih yang sangat tebal di bagian pangkalnya, seolah overexposure. Aneh, tapi Raka masih mencoba mencari alasan logis. Namun, saat foto ketiga mulai memunculkan warnanya, aus napas Raka benar-benar berhenti. Darahnya serasa surut dari wajahnya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya. Di foto ketiga, kabut putih itu hilang. Tapi di balik juntayan akar beringin yang gelap itu bukan sekadar bercak merah lagi. Ada sebuah wajah. Wajah seorang perempuan. Kulitnya pucat pasi, namun di beberapa bagian terlihat mengelupas dan menghitam seperti daging yang membusuk. Matanya melotot tajam, menatap lurus menembus lensa, menembus kertas foto, langsung menatap tepat ke arah mata Raka. Dan yang membuat Raka nyaris menjerit adalah bibir perempuan yang hancur itu menyeringai sangat lebar hingga ke ujung pipi, menampilkan deretan gigi runcing yang menghitam. Dia tersenyum ke arah kamera. Pantangan telah dilanggar. Raka baru saja mengundang penghuni tempat ini masuk. Coba kalian bayangkan berada di posisi Raka saat ini. Kalian sendirian di ruangan sempit yang cuma diterangi lampu merah redup, terkunci dari dalam.
Dan di tangan kalian ada foto sesosok makhluk mengerikan yang sedang tersenyum menatap kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Pilihan paling waras pasti lari, kan? Raka melempar foto itu ke lantai seolah benda itu adalah bara api yang membakar tangannya. Ia terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak pintu. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan kasar. Tiba-tiba, pet! Lampu merah redup di ruang cuci cetak darurat itu mati seketika. Bukan cuma ruangan itu yang mati. Seluruh aliran listrik di villa kolonial tersebut mendadak padam. Blackout total. Kegelapan pekat langsung menelan segalanya. Hening, 1 detik, 2 detik. Keheningan yang mencekam itu menguasai villa. Sampai akhirnya, "Raka! Nara mana, Mas?" Jeritan histeris Maya pecah dari lantai 2. Suaranya terdengar sangat putus asa dan panik. "Nara hilang, Mas! Dia nggak ada di kasur!" Jantung Raka serasa dihantam palu godam. Darahnya berdesir hebat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nara hilang. Ego lelakinya, kesombongannya yang menganggap remeh hal gaib, hancur berkeping-keping detik itu juga. Ia menabrak pintu, meraba-raba gagangnya dalam gelap, dan menerjang keluar dari ruang sempit itu. Di ruang tengah yang gelap gulita, suasana terasa sangat berbeda. Udara berubah menjadi luar biasa beku. Dari arah lantai 2, Raka mendengar suara yang membuat lututnya lemas. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki yang diseret perlahan di atas lantai kayu jati. Langkah itu berat, pelan, dan diiringi tetesan air. Tes, tes. Dan lalu, suara tawa itu muncul lagi. Hai, 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 hai. Terdengar menggema di seluruh penjuru rumah. Kalian pasti tahu mitos hantu di Indonesia, kan? Kalau suara tawa kuntilanak terdengar jauh dan menggema kemana-mana, itu artinya dia tidak sedang berada di luar sana. Itu artinya dia sedang berada tepat di dekat kalian, menatap kalian. Gelap pekat membuat Raka buta arah. Tangan kanannya gemetar meraba kamera analog yang masih menggantung berat di lehernya. Otaknya berpikir cepat. Satu-satunya sumber cahaya yang ia miliki hanyalah lampu flash eksternal raksasa yang menempel di atas kamera tua itu. Dengan tangan bergetar sehebat-hebatnya, Raka menekan tombol tes flash. Setar! Cahaya putih terang menyambar sesaat, menerangi ruang tengah. Kilatan cahaya sepersekian detik itu memperlihatkan ruangan yang kosong. Namun di sudut mata Raka, ia melihat pintu geser menuju halaman belakang sudah terbuka lebar. Angin malam masuk membawa kabut pekat. Raka berlari menuju arah pintu geser itu, bersiap menekan tombol flash lagi untuk melihat jalan. CTAR! Kilatan kedua menyala tepat saat Raka mencapai ambang pintu. Jantung Raka serasa berhenti berdetak. Di batas pandangan tepat di samping lemari kayu besar di ruang tengah, cahaya putih itu menangkap ujung kain berwarna merah lusuh. Kain itu kotor, basah, dan terseret di lantai, menghilang ke arah sudut lorong gelap menuju dapur. "Maya, kamu jangan turun! Kunci pintu kamar!" Teriak Raka sekencang-kencangnya, suaranya parau dan pecah. Air matanya mulai menggenang. Ia sangat ketakutan, tapi insting seorang ayah untuk melindungi anaknya jauh lebih besar. Raka tahu kemana ia harus pergi. Ke tempat ia melanggar pantangan itu. Ia menerjang keluar melewati pintu geser. Halaman belakang ditutupi kabut tebal. Udara malam langsung menampar wajahnya. Hutan pinus di belakang villa tampak seperti barisan raksasa hitam yang diam mengawasi. Suara tawa itu kini berubah. Semakin lirih. Hai, hai, hai. Lirih sekali seperti bisikan seorang wanita sedih tepat di sebelah telinga kanan Raka. Raka berjalan tertatih di atas rumput yang basah oleh sisa gerimis. Sepatunya berdecit. Bau melati busuk bercampur darah anyir itu. Kini begitu pekat hingga membuat perut Raka bergejolak ingin muntah.
Nara! Nak! Kamu di mana? Maafin ayah! Nak! Tangis Raka pecah di tengah kegelapan. Tangannya yang memegang kamera terangkat, menekan tuas yang tadi macet. Entah kenapa, tuas itu kini bisa diputar. Ia menekan tombol flash ketiga untuk membelah kabut. CTAR! Cahaya putih kebiruan meledak di tengah gulita. Di bawah pohon beringin raksasa, cahaya itu menangkap sesosok tubuh membelakangi Raka. Berdiri diam. Rambut hitamnya sangat panjang, basah, dan kusut masai hingga menyapu tanah. Ia mengenakan gaun merah tua yang tercabik-cabik. Raka membeku. Ia ingin lari mundur, tapi kakinya seolah dipaku ke tanah basah. Seluruh saraf di tubuhnya lumpuh oleh teror absolut. Dengan sisa-sisa tenaga dan jari yang kaku, entah atas kemauan siapa, telunjuk Raka kembali menekan tombol shutter dan flash bersamaan untuk terakhir kalinya. Membidik tepat ke arah makhluk itu. CTAR! Kilatan paling terang meledak nyalang, membutakan mata sesaat. Namun dalam sepersekian detik cahaya putih itu menyala, sosok itu tidak lagi membelakanginya. Kuntilanak bergaun merah itu telah berpindah tempat. Ia kini berada tepat di hadapan Raka. Berdiri melayang, jarak wajah mereka tak lebih dari sejengkal. Wajahnya pucat pasi dan hancur berair. Matanya yang memutih seluruhnya melotot tajam menembus jiwa Raka. Bau anyir daging busuk menyergap hidungnya secara brutal, membuat Raka tersedak. Makhluk itu menyeringai sangat lebar hingga memperlihatkan gusi hitamnya yang berdarah. Perlahan, diiringi suara tulang bergemertak, kuntilanak itu mengangkat tangan pucatnya yang berkuku hitam dan panjang. Jari telunjuk makhluk itu menunjuk lurus, melewati bahu Raka, menunjuk tepat ke sela-sela akar gantung pohon beringin tua. Tempat sesuatu atau seseorang sedang disembunyikan. Dada Raka sesak napas yang luar biasa. Teror itu terlalu ekstrim untuk ditanggung akal sehatnya. Udara serasa ditarik paksa dari paru-parunya. Pandangan Raka mendadak mengabur, dunia di sekelilingnya berputar liar, lalu semuanya berubah menjadi hitam pekat. Raka ambruk ke tanah berlumpur, kehilangan kesadaran. Dingin, basah. Bau tanah menyengat hidung. Raka perlahan membuka matanya. Kepalanya berdenyut hebat, pandangannya masih berputar. Ia terbatuk, merasakan lumpur menempel di pipinya. Sesaat ia lupa di mana ia berada. Namun ingatan tentang wajah hancur yang tersenyum padanya itu langsung menghantam otaknya seperti palu raksasa. Raka terkesiap dan langsung terbangun. Gelap, kabut, pohon beringin raksasa. Lalu, ia mendengar suara itu, suara Ishak tangis. Nara! Ya Allah! Nara! Anakku! Itu bukan suara tawa yang mengerikan. Itu suara Maya. Raka terseok-seok merangkak menembus kabut dan kegelapan, mendekat ke arah pangkal pohon beringin. Di antara sela-sela akar gantung yang lebat, ia melihat siluet istrinya sedang duduk bersimpuh di tanah yang basah, memeluk erat tubuh kecil Nara. Raka menerjang maju. Ia menjatuhkan dirinya dan langsung memeluk kedua orang yang paling berharga dalam hidupnya itu. Air matanya pecah, tak tertahankan. Maya, Nara, ya Tuhan, kalian selamat. Tangis Raka meledak. Egonya sebagai laki-laki arogan, kesombongannya sebagai orang kota yang logis, menguap tak bersisa malam itu. Nara, yang ada di pelukan ibunya, menatap Raka dengan mata polosnya. Gadis kecil itu sama sekali tidak menangis. Tidak ada raut ketakutan di wajahnya. Ayah kenapa nangis? Tanya Nara pelan. Tadi Nara cuma diajak main sama tante baju merah. Katanya kasihan Nara sendirian terus. Ayah sibuk sama kamera aja. Deg. Kata-kata polos Nara menampar Raka lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Tante baju merah.
Sosok itu ternyata tidak menyakiti Nara. Ia justru menggunakan Nara untuk menyadarkan Raka. Menyadarkan betapa egois dan butanya ia selama ini. Obsesinya pada pekerjaan dan benda mati nyaris merenggut nyawa keluarganya sendiri. Mitos, pantangan, larangan, semuanya menjadi nyata saat kita lupa menghargai apa yang ada di depan mata. Raka menoleh. Di dekat kakinya tergeletak kamera analog tua berbahan besi itu. Lensa kacanya memantulkan sisa cahaya dari lampu senter handphone Maya. Benda pembawa sial. Dengan sisa tenaga dan amarah yang memuncak pada dirinya sendiri, Raka meraih kamera itu. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya sekuat tenaga ke batu besar di dekat akar beringin. Prak! Belum puas, ia menghantamkannya lagi. Bam! Kamera antik itu hancur berkeping-keping, lensanya pecah berantakan. Raka menarik paksa gulungan film di dalamnya, merobeknya habis-habisan, menghancurkan satu-satunya medium yang menghubungkan dunia mereka dengan sosok itu. Maafin aku, Mei. Maafin ayah Nara. Isak Raka, sambil memeluk erat istrinya, mengabaikan udara sedingin es. Aku salah, aku janji. Mulai sekarang, kalian yang utama. Nggak ada yang lebih penting dari keluarga kita. Maya, yang sejak tadi gemetar ketakutan, akhirnya luluh melihat ketulusan dan penyesalan Raka. Ia membalas pelukan suaminya erat-erat. Malam itu, di bawah bayang-bayang pohon beringin yang menjadi saksi bisu misteri Villa Bandung, sebuah keluarga yang hampir hancur, kembali utuh. Terapi penyembuhan yang paling ekstrem telah mereka lewati. Mereka tidak menunggu pagi. Malam itu juga, Raka mengemasi seluruh barang dengan tergesa-gesa. Mereka harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Mobil SUV hitam mereka melaju pelan membelah kabut tebal menuju gerbang keluar. Di pos jaga, Pak Asep berdiri menembus rintik hujan dengan sarung melingkar di leher. Raka menghentikan mobil, membuka kaca, dan menyerahkan kunci villa. Raka tidak mengatakan apa-apa soal kejadian malam itu. Tapi saat Pak Asep menatap mata Raka yang sembab, pria tua itu sudah paham. Pak Asep melirik ke arah lantai, mobil tempat pecahan kamera tua itu diletakkan. Penjaga villa itu mengangguk pelan, lalu menunduk sambil komat kamit merapalkan doa keselamatan. Pak Asep tahu kuntilanak merah penunggu pohon beringin itu sudah mendapatkan apa yang ia mau, menghancurkan kesombongan. Dan kini, benda yang membuka portal itu sudah mati. Perjalanan pulang ke ibu kota terasa begitu melegakan. Raka terus menggenggam tangan Maya. Ada harapan baru, sesuatu yang hangat setelah teror malam yang dingin. 1 minggu berlalu. Kehidupan Raka di Jakarta berubah 180 derajat. Ia membatasi jam kerjanya. Akhir pekan sepenuhnya dihabiskan untuk Maya dan Nara. Rumah mereka kembali diisi oleh canda tawa. Luka lama pernikahan mereka akhirnya benar-benar sembuh. Minggu sore yang damai. Maya sedang beres-beres ruang kerja Raka, menyortir laci meja yang berantakan. Saat memindahkan tumpukan dokumen, sebuah lembaran foto jatuh ke lantai. Maya memungutnya. Ia tersenyum kecil. Itu adalah foto keluarga mereka. Foto biasa yang dicetak Raka beberapa bulan lalu. Di foto itu, Raka, Maya, dan Nara sedang tertawa lepas sambil duduk di sebuah kafe outdoor di bilangan Jakarta Selatan. Foto kenangan yang sangat manis. Diambil jauh sebelum liburan mematikan mereka, dan jauh sebelum Raka pergi ke pasar barang antik untuk membeli kamera tersebut. Namun, senyum di bibir Maya perlahan memudar. Keningnya berkerut keras, matanya menyipit. Ia mendekatkan foto itu ke wajahnya. Matanya terpaku pada background foto tersebut. Tepat di belakang meja tempat mereka duduk, ada dinding kaca besar kafe yang menghadap ke jalan raya.
Dalam cerita horor penampakan foto, kadang yang paling menakutkan bukanlah objek utamanya, melainkan apa yang tanpa sengaja tertangkap di latar belakang. Di sudut kaca kafe itu tersembunyi di balik pantulan lampu jalanan. Ada sesosok bayangan, seorang perempuan, mengenakan gaun merah tua yang lusuh. Rambut hitamnya panjang terurai, basah menutupi sebagian wajah pucatnya yang sedikit hancur. Dan perempuan itu sedang berdiri menatap lurus ke arah keluarga Raka dari luar kaca, menyeringai dengan senyum yang sangat lebar. Napas Maya tercekat di tenggorokan. Jantungnya seolah berhenti berdetak seketika. Foto ini diambil di Jakarta, jauh sebelum mereka pergi ke gunung. Itu berarti sosok kuntilanak merah itu bukanlah penunggu pohon beringin di villa. Sosok itu sudah mengikuti mereka sejak lama. Dan jika bukan kamera itu yang membawanya, apakah dia saat ini masih ada di sudut gelap rumah mereka, menunggu waktu maghrib tiba? Jadi, bagaimana dengan galeri smartphone kalian? Coba buka lagi foto-foto lama kalian malam ini. Cek bagian sudutnya. Yakin? Kalian benar-benar sendirian saat foto itu diambil?